Bab 551 Pertarungan terakhir. Keesokan harinya, dua sosok melayang di udara di atas arena, saling berhadapan. Satu berdiri di atas awan putih, tongkat hitam panjang tersampir di bahunya, itulah Simu. Sosok lainnya, berbalut baju zirah sisik naga yang berkilauan, menghunus pedang lebar berkepala naga keemasan, wajahnya dipenuhi kesombongan, itulah Long Zanye, murid peringkat pertama di peringkat anggrek biru selama berabad-abad. Kerumunan yang mengelilingi arena telah berlipat ganda beberapa kali lipat dibandingkan 2 hari sebelumnya. Di tengah kerumunan, bisikan-bisikan diskusi terdengar riuh. Semua menantikan duel puncak antara bintang yang sedang naik daun abad ini dan orang yang telah menduduki posisi teratas di peringkat anggrek biru selama ratusan tahun. Aku tak pernah menyangka Ling Feng dan Yun Yi akan kalah dari anak kecil sepertimu. Sungguh mengejutkan, kata Long Zanye. Aku akan memastikan kejutan ini terus berlanjut, kata Simu. Lelucon yang lucu, kau akan membayar harga untuk kesombonganmu. Long Zanye mencibir. Raungan naga menggema di seluruh arena. Pedang berkepala naga emas di tangan Long Zanye langsung berubah menjadi naga emas sepanjang 3 meter, tubuhnya berputar dan bergejolak, menerjang Simu dengan niat membunuh. Tongkat Simu tiba-tiba berputar, dan tornado putih langsung melesat, menyerbu naga emas itu. Boom! Suara benturan terdengar saat naga emas itu langsung menghancurkan tornado putih. Momentumnya tak berkurang saat menerjang Simu. Menghadapi awan energi yang bergulung mendekat, Simu sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, ia menggenggam tongkat besi ruyinya dengan kedua tangan, melangkah maju, dan lengannya membuat tongkat itu bergetar, menciptakan bayangan hitam. Hah! Simu meraung di udara, mencengkeram tongkat itu erat-erat dengan kedua tangan, dan tiba-tiba menghantamkannya ke arah naga emas yang berputar-putar itu. Bayangan hitam tongkat yang menutupi langit langsung menyatu menjadi bayangan besar, menyelimuti naga emas itu seperti gunung yang menjulang tinggi yang menekan dengan ganas. Boom! Seluruh arena berguncang hebat, angin kencang bertiup, dan debu mengepul, menghalangi pandangan para penonton. Ketika debu sedikit mereda, semua orang melihat sebagian besar arena telah tenggelam, dan pedang emas berkepala naga telah kembali ke bentuk aslinya, tertancap diagonal di lantai arena yang tenggelam. Long Zanye melangkah maju, tangan kirinya membentuk cakar, dan tiba-tiba meraih ke depan. Cakar naga melingkar, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di langit di atas arena, dan awan besar mulai bergejolak hebat. Sebuah cakar naga emas raksasa muncul dari awan, tiba-tiba mencengkeram ke arah kepala Simu. Punggung Simu berkilat api, dan dua sayap berapi mengepak ke depan saat ia mundur dengan cepat, nyaris menghindari serangan cakar raksasa itu. Suara desis terdengar. Cakar naga emas, seperti 3 bajak besi, merobek 3 alur dalam ke arena, pemandangan yang mengerikan. Begitu Simu berhenti, gelombang energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba datang dari belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, ia merasa punggungnya seperti dihantam palu raksasa dengan keras, dan tubuhnya tanpa sadar terlempar ke depan, mendarat dengan keras di tanah. Cakar naga emas lain muncul di belakangnya. Hanya sebegitukah kekuatanmu? Membosankan sekali, kata Long Zanye dengan arogan, cahaya keemasan di tangan kanannya meredup. Simu terhuyung berdiri, jari-jari kakinya nyaris tak menyentuh tanah saat ia mundur beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah. Kemudian,
Ia memegang tongkat besi Rui secara horizontal di depannya dan mulai mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Untaian energi putih mulai berputar di sekelilingnya, dan bayangan tongkat hitam mulai menyelimutinya. Dalam sekejap, Kempalan energi putih yang besar sepenuhnya menutupi sekeliling Simu, yang darinya terdengar geraman pelan binatang buas. Merasakan tekanan yang memancar dari sisi Simu, Long Zanye tersenyum dan bergumam. Ini semakin menarik. Saat itu, cahaya tajam tiba-tiba berkilat di mata Simu, dan ia menggoyangkan tongkat di tangannya. Dengan raungan menggelegar, diikuti lolongan ratusan binatang buas, aura putih yang menyelimuti Simu melonjak hebat seolah mendidih. Tanah di sekitar arena bergetar hebat, dan para murid yang mengelilinginya, yang kebingungan dengan apa yang terjadi, mundur dengan panik. Dari dalam, aura putih yang bergejolak, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya membentuk binatang buas, menyerbu seperti pasukan, menyatu menjadi arus deras yang mengamuk menuju Long Zanye. Setelah jurus 100 binatang gemetar, Simu mundur lagi, gerakannya tak terbendung, menjadi semakin cepat. Long Zanye dengan dingin menatap derasnya binatang buas yang tak terhentikan di hadapannya, ketika tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan sesosok hantu naga emas melingkar setinggi lebih dari 10 zang muncul. Pada saat yang sama, wajahnya, yang sebelumnya menyerupai manusia, tiba-tiba berubah menjadi kepala naga emas raksasa. Setelah bertransformasi menjadi tubuh manusia berkepala naga, aura Long Zanye melonjak drastis, riak-riak emas memancar dari tubuhnya dan langsung menyapu seluruh arena. Derasnya binatang buas terhenti sejenak oleh riak emas ini, momentumnya berkurang drastis. Raung! Long Zanye meraung, menekuk kakinya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga, menerjang derasnya binatang buas dengan tubuh telanjangnya. Di belakangnya, seekor naga emas setinggi lebih dari 10 zang meraung pelan, lalu terjun ke dalam derasnya binatang buas. Boom! Raungan memekakkan telinga menyusul, gelombang kejut emas dan putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak kemana-mana, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah, hampir merobek penghalang cahaya pelindung yang mengelilingi arena. Naga emas itu, memamerkan taring dan cakarnya, menyapu gerombolan binatang buas dengan mudahnya, melepaskan diri dari gelombang energi yang luar biasa. Senyum puas terpancar di mata Long Zanye saat ia muncul. Namun detik berikutnya, senyumnya membeku ketika melihat tornado merah tua yang menjulang tinggi dan besar di hadapannya. Di dalam tornado, Simu, yang dilalap api, tiba-tiba menarik tongkatnya, senyum merekah di bibirnya, lalu menunjuk langit dengan jari tajamnya. Petik 2. Langit dan bumi tanpa batas. Petik 2. Tornado merah tua itu langsung menghilang, aliran merah tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Boom! Long Zanye merasakan tanah bergetar hebat, dan mendongak, ia melihat pemandangan yang menyerupai kiamat. Kerak! Kilatan petir putih yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan, jatuh dari langit, menelannya sepenuhnya. Di bawah kakinya, bumi tiba-tiba hancur, berubah menjadi gumpalan bola api hitam yang melesat ke arahnya. Petir surgawi menyulut api bumi, kilatan listrik dan percikan api bercampur, seolah mewarnai langit dan bumi menjadi hitam putih tanpa celah. Para murid yang mengelilingi arena menatap langit yang mengerikan, benar-benar tercengang. Saat itu, penghalang cahaya biru yang mengelilingi tepi arena akhirnya runtuh dan hancur dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga,
melepaskan semburan petir dan percikan api yang meledak di dekat arena. Para penonton berhamburan ke segala arah. Pelindung Nangong, yang duduk di panggung tontonan, langsung bersinar dengan cahaya biru. Dengan lambaian tangannya, sebuah cermin perunggu segi 8 melayang dan mendarat di atas arena. Sebuah penghalang cahaya biru tebal turun dari cermin, menyelimuti seluruh arena dan sepenuhnya menahan kilat dan percikan api yang merajalela. Cermin Qiankun 8 kaki. Itu senjata ajaib pelindung pelindung Nangong, cermin Qiankun 8 kaki. Seseorang di antara kerumunan berteriak dengan gembira. Pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Di tengah-tengah kilat dan percikan api hitam putih, semburan cahaya keemasan yang intens tiba-tiba meletus. Suara mendesis menyusul. Gelombang kejut yang dahsyat meletus, mengguncang penghalang yang dibentuk oleh cermin 8 kaki itu dengan keras, membuat para penonton terkesiap kaget. Untungnya, penghalang itu hanya bergetar sebentar sebelum kembali stabil. Di dalam penghalang, Simu, yang terkena cahaya keemasan di dadanya, terbatuk darah dan jatuh dari udara. Saat cahaya keemasan itu meledak, kilat dan api hitam putih yang terjalin di arena perlahan meredup, dan arena hitam yang semula tampak menghilang, digantikan oleh kawah hangus yang dilapisi puing-puing. Di dalam kawah, Simu berlutut dengan satu kaki, bersandar pada gada besi ruyinya, sisik emasnya terbelah dua, dadanya naik turun. Teknik langit dan bumi tanpa batas menghabiskan banyak energi sejati, dan luka akibat cahaya keemasan telah merusak energi vitalnya secara parah. Di sisi lain, Long Zanye perlahan bangkit dari tanah. Baju sirahnya juga compang camping, setetes darah menggantung di sudut mulutnya, dan sebagian besar kulitnya yang terbuka hangus, membuatnya tampak agak menyedihkan. Meskipun auranya telah melemah secara signifikan, wajahnya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kau memaksaku menggunakan teknik penyelamat hidupku, menyia-nyiakan 100 tahun kultivasiku. Aku pasti akan membunuhmu." Ia mengangkat satu lengan, tangannya berlumuran darah, tak jelas apakah itu darahnya sendiri atau darah Simu. Simu terkejut melihatnya, berpikir, ini gawat. Hehehe, Long Zanye tertawa aneh, ujung jarinya membentuk pola spiral aneh di dadanya. Maju, Simu mengayunkan lengannya sekuat tenaga, dan gada besi ruyi melesat cepat, berputar seperti roda, menyerang Long Zanye. Melihat ini, Long Zanye menggeser kakinya beberapa kali, nyaris menghindari tongkat hitam itu, tetapi tangannya tetap diam tak bergerak. "Mati kau," gumam Long Zanye, merapal mantra samar dalam hati. Saat ia merapal, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, jari-jarinya melengkung membentuk cakar, dan ia menerjang ke arah jantungnya sendiri. Namun, ketika ia menatap tajam Simu, ia tidak melihat kepanikan yang ia duga. Sebaliknya, bibir Simu melengkung membentuk senyum, dua jari terjulur ke depan sambil bergumam dalam hati. Besar, wajah Long Zanye memucat karena terkejut. Perhatiannya telah sepenuhnya terfokus pada teknik pengendalian pikirannya, saat ia menyadari gerakan di belakangnya dan mencoba menghindar, sudah terlambat. Ia hanya bisa berbalik cepat, kedua tangannya tergenggam di depan untuk menangkis. Bunyi gedebuk pelan terdengar, namun, tongkat besi ruyi, di bawah jurus Simu, burung lelah kembali ke akarnya, awalnya menyusut seukuran jarum, lalu berbalik dan langsung membesar, menghantam lengan Long Zanye secara langsung.
Bab 552 Ilusi muncul dari pikiran. Dengan retakan tajam, tulang-tulang hancur. Lengan Longzhanye terpelintir pada sudut yang tidak wajar, lalu dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, tongkat Ruyi menghantam dadanya. Dia batuk darah, tubuhnya terbang mundur dan jatuh ke tanah, langsung kehilangan kesadaran. Tongkat besi Ruyi berputar kembali, mendarat di tangan Simu sekali lagi. Dengan bunyi gedebuk, Simu terhuyung, menopang dirinya di tanah dengan tongkat Ruyi untuk menghindari pingsan. Keheningan jatuh di tempat kejadian. Cermin langit dan bumi 8 kaki melanjutkan rotasinya yang lambat di udara, memancarkan cahaya biru yang menyelimuti reruntuhan di bawah. Di sekitar reruntuhan, kerumunan mengintip melalui cahaya, ekspresi mereka bervariasi saat mereka menatap sosok yang masih berdiri di dalamnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Simu dan Longzhanye dalam pertempuran mereka hari ini jauh melampaui harapan semua orang, terutama teknik langit dan bumi tanpa batas, yang kekuatan dan auranya yang hampir menghancurkan dunia meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Pada saat ini, Simu membuktikan kepada semua orang kekuatannya yang luar biasa, tak kalah dari seorang ahli alam surgawi. Semua keraguan tentang kekuatannya lenyap seketika. Di antara kerumunan di sekitarnya, King Changtian, Jiang Xuishui, Chinisi, Ma Long, dan yang lainnya menatap sosok Simu dengan ekspresi kompleks, terkejut, mendesah, dan kagum. Manusia ini, yang bergabung dengan tanah suci bersama mereka, telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa dalam waktu kurang dari 20 tahun. Zhao Jian, yang telah diangkat sebagai murid pribadi oleh leluhur suci anggrek biru, hanya mampu meraih hasil imbang melawan Longzhanye saat itu. Kini, Longzhanye telah tumbang, dan meskipun Simu terluka parah, ia masih berdiri. Mereka yang memiliki dendam terhadap Simu, seperti Lu Jing, Zhao Chenlei, dan Tai Tuo, kini memasang ekspresi yang sangat muram. Mereka berniat menonton pertunjukan yang bagus, melihat bajingan arogan mereka dihukum dan dipermalukan di depan semua orang, tetapi ternyata keadaannya sangat berbeda. Di panggung tinggi tak jauh dari sana, pelindung Namong melambaikan tangannya, dan cermin Qiankun 8 kaki berubah menjadi seberkas cahaya biru, yang ia ambil kembali ke tangannya. Tetua bertanduk satu, Jin Tao, terbang turun ke suatu titik di reruntuhan di bawah. Setelah memeriksa luka Longzhanye, ia berdiri, menatap Simu dalam-dalam, dan mengumumkan. Simu telah mengalahkan 3 murid terbaik abad ini, mendapatkan kualifikasi untuk menantang jalur iblis ilusi. 7 hari kemudian, begitu Simu melangkah masuk ke aula iblis ilusi, ia melihat tetua yang sama yang pernah menjabat sebagai pengurus berdiri dengan hormat di aula. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya berjubah biru membawa pedang panjang, pelindung Yue, yang bertanggung jawab atas hukuman di aula disiplin. Murid memberi salam kepada pelindung Yue, kata Simu, melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tidak perlu formalitas. Karena Anda sudah di sini, mari kita mulai, kata pelindung Yue, mengangguk kepada pengurus. Kepala pelayan tua itu mengerti dan segera melangkah maju, berkata kepada Simu. Simu, kau sekarang telah memenuhi syarat untuk memasuki jalan iblis ilusi. Sebelum kau masuk, pelindung Yue akan menjelaskan beberapa hal kepadamu. Setelah itu kau dapat memutuskan sendiri apakah kau masih ingin melanjutkan. Simu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Jalan iblis ilusi adalah susunan menakjubkan yang dibangun ribuan tahun yang lalu oleh beberapa makhluk tingkat saint dari sekte kami. Jalan ini terdiri dari 18 anak tangga, setiap anak tangga adalah dunia, setiap pikiran adalah alam semesta. Apakah kau dapat meninggalkan dunia? Ini tergantung pada karaktermu. Ingat, ilusi muncul dari pikiran, dan iblis berasal dari hati. Apa yang kau alami di dalamnya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun mungkin tampak seperti sekejap mata bagi dunia luar. Namun, karena sebagian besar indera keilahianmu akan memasuki dunia iblis ilusi, jika waktunya terlalu lama, kau mungkin mengalami gangguan mental atau bahkan mengalami kehancuran jiwa sepenuhnya. Mengingat bahaya yang tak terduga yang ada, apakah kau masih bersikeras untuk memasukinya? Tanya pelindung Yue. Murid ini sudah bulat tekadnya, mohon kabulkan permintaanku. Pelindung Yue, kata Simu tegas, matanya berbinar. Baiklah, mendengar ini, mata pelindung Yue yang biasanya tenang berbinar penuh persetujuan. Karena kau sudah bulat tekadnya, ikutlah aku, kata kepala pelayan yang lebih tua, menuntun Simu menuju aula dalam. Memasuki aula dalam, Simu melihat sebuah formasi melingkar yang dikelilingi pilar-pilar batu di tanah di tengahnya. Di sekeliling formasi itu berdiri 36 pilar batu putih, masing-masing setinggi sekitar 3 meter, dengan ukiran binatang aneh di tiangnya, menyerupai naga melingkar tetapi tanpa tanduk atau sisik. Binatang itu melingkari pilar-pilar, kepalanya menyembul dari atas, menghadap ke tengah formasi, rahangnya yang menganga memperlihatkan gigi-gigi tajam. Simu, melihat binatang berbentuk aneh itu, mengamatinya lebih dekat. Tiba-tiba, ia teringat pernah melihat binatang seperti itu di sebuah buku kuno, namanya Sen, sejenis naga, yang mampu menciptakan ilusi dari ketiadaan. Melihat ke tengah formasi, ia melihat sebuah batu hitam setinggi 2 meter dengan bentuk tak beraturan. Batu itu sebening kristal, memancarkan kilau yang menyilaukan, dan samar-samar terukir rune yang rumit dan kompleks. Ini batu iblis ilusi. Teteskan setetes esensi darahmu ke atasnya untuk membangun koneksi, kata pengurus senior itu kepada Simu. Mendengar ini, Simu membungkuk kepada pelindung Yue dan pengurus, lalu melangkah masuk ke dalam formasi. Energi spiritual melonjak di lengannya, dan setetes esensi darah merah tua mengembun di telapak tangannya, yang kemudian ia tekankan ke kristal hitam itu. Saat telapak tangannya menyentuh permukaan kristal, sebuah cahaya bersinar, diikuti oleh cahaya merah yang menyinari wajah Simu, memancarkan cahaya merah tua. Simu menunggu sejenak, tetapi tidak melihat gerakan lebih lanjut. Saat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ia mendengar pelindung Yue berbicara. Pembukaan jalan iblis ilusi ini membutuhkan setidaknya satu seniman bela diri tingkat saint untuk memimpinnya. Aku akan membukanya untukmu sekarang. Setelah itu, ia mengangkat satu kuas, dan seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya, melesat langsung ke arah pilar batu putih. Pilar putih itu langsung menjadi sangat terang setelah menyerap cahaya biru, tampak sebening giok. Tak lama kemudian, cahaya putih memancar dari pilar, memanjang ke arah pilar di kedua sisinya. Seketika, kedua pilar itu juga mulai bersinar putih. Dalam waktu singkat, ke-36 pilar itu pun menyala. Simu melihat kepala-kepala makhluk fatamorgana di atas pilar-pilar batu tiba-tiba bergerak, seolah-olah hidup kembali, membuka mulut mereka dan menyemburkan seberkas cahaya putih bersih ke arah pusat formasi.
Seketika, 36 cahaya putih menyilaukan berkumpul dan melesat ke kristal hitam di depan Simu. Sebuah dengungan yang bergetar bergema. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul di kristal hitam itu, memancarkan daya sobek yang dahsyat. Simu tidak melawan, membiarkan daya tersebut menariknya ke dalam pusaran. Begitu sosoknya menghilang, pusaran hitam itu pun lenyap, dan suara dengungan di aula pun berhenti. Setelah berputar dengan memusingkan, Simu mendapati dirinya berada di dimensi baru yang terang. Dia memandang sekelilingnya dan hanya lihat kabut hitam mengepul, seakan-akan dia berdiri di tengah kehampaan. Di hadapannya terbentang jalan setapak yang berkelok-kelok, seolah terbentuk dari lapisan tipis kristal hitam, menembus kabut tebal. Ia tidak melangkah gegabah, melainkan matanya berbinar-binar, pupil matanya berubah keemasan, dan ia menggunakan penglihatan spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Namun, yang mengejutkannya, yang ia lihat melalui penglihatan spiritualnya hanyalah kabut hitam tebal yang menutupi segalanya. Ini bukan karena ia tak bisa melihat menembus kabut, melainkan karena ruang ini hanya berisi kabut selain jalan setapak di depannya. Karena ini satu-satunya jalan setapak, Simu berhenti ragu dan melangkah ke jalan setapak kristal hitam itu. Saat ia melangkah, perasaan aneh muncul dalam dirinya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram dadanya dan membungkuk. Saat ia membungkuk, Simu melihat bayangannya di jalan setapak kristal itu, wajahnya yang terdefinisi dengan jelas. Namun, yang mengejutkannya, bayangannya tidak mengenakan jubah biru, melainkan baju zirah emas berlumuran darah, cermin bundar yang melindungi dadanya, dan selempang sutra di pinggangnya. Ia tampak persis seperti jenderal di medan perang. Simu tiba-tiba mendongak, suara siulan terngiang di telinganya saat sebuah panah hitam melesat melewati salah satu telinganya. Ah! Jeritan mengerikan terdengar di belakangnya. Ia segera berbalik dan melihat seorang prajurit berbaju zirah besi, mencengkeram panah hitam yang tertancap di rongga matanya, melolong kesakitan. Terkejut, Simu segera mengamati sekelilingnya, melihat banyak sekali prajurit berbaju zirah beradu sengit dengan senjata mereka. Di kejauhan, beberapa pemanah berbaju zirah ringan menembakkan panah berbulu hitam ke arah mereka. Tanah berlumuran darah, dan banyak kawah masih berlumuran darah yang belum kering. Udara dipenuhi bau darah, dan teriakan perang yang memekakkan telinga membuat telinga Simu sakit. Letnan Jenderal Si, pimpin pasukan dan serang segera. Raungan keras menggema di telinga Simu, suaranya sekeras guntur, membangunkannya. Ia menoleh ke arah itu dan melihat seorang pria kekar berjanggut lebat, mengenakan baju zirah tebal, berdiri di atas gundukan mayat. Ia menghunus pedang panjang berbentuk bulan sabit di satu tangan dan memegang kepala Zengning, yang berarti ganas atau mengerikan di tangan lainnya, melotot ke arahnya dan meraung. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa menjadi Letnan Jenderal? Simu linglung. Saat itu, beberapa prajurit berbaju zirah hitam, wajah mereka berlumuran darah, berlari ke arah Simu, roboh ke tanah dan berteriak. Jenderal Si, tolong bawa kami keluar dari kepungan. Keluar dari kepungan. Petik 2. Keluar dari kepungan. Simu menatap pemandangan mengerikan di sekitarnya, napasnya semakin berat, jantungnya berdebar semakin kencang, gelombang haus darah dan kebiadaban langsung membuncah dalam dirinya. Bunuh! Simu meraung, mengangkat pedang sepanjang satu kaki di satu tangan.
Ia melangkah maju, melompat ke udara, menggenggam pedang erat-erat dengan kedua tangan, dan dengan tebasan ke bawah, ia membelas seorang prajurit kavaleri berat dan kudanya menjadi dua. Aliran darah panas, beserta organ-organ dalamnya, berceceran, sebagian besar mengenai Simo, matanya hampir buta oleh darah, namun kenikmatan yang tak terlukiskan mengalir deras di dalam dirinya. Bab 553 Pembantaian tanpa akhir. Bunuh, bunuh, bunuh. Nafsu haus darah Simo semakin kuat. Ia mengusap pipinya dengan satu tangan, melompat maju bak kelinci, melesat maju mundur di medan perang yang padat. Setiap kali mendarat, diiringi dentingan pedang panjang dan benturan tulang logam, beberapa nyawa melayang. Di satu sisi, pedang panjangnya menebas secara diagonal ke atas, mengiris seorang prajurit musuh menjadi dua, lengkap dengan pedangnya. Kemudian, dalam sekejap, ia muncul kembali di tempat lain, pedang panjangnya terayun horizontal, menerbangkan beberapa kepala musuh. Dari infanteri lapis baja hingga kavaleri berat, dari pengintai hingga pemanah lapis baja ringan, Simo tak terhitung waktu dan jumlah pembunuhan yang ia lakukan. Ia hanya merasakan sensasi dan kegembiraan yang semakin meningkat setiap kali ia membunuh. Perlahan-lahan, ia menjadi semakin seperti seorang jenderal yang gigih, hampir lupa bahwa ia adalah seorang kultivator. Akhirnya, kepala pemimpin musuh ada di tangannya, namun ia tetap tak ingin berhenti. Menggenggam pedangnya erat-erat, matanya merah, ia menatap para prajurit berbaju besi hitam di belakangnya. Pada saat ini, kabut darah yang luas memenuhi pikirannya, hampir sepenuhnya menyelimutinya, kecuali area tengah tempat tongkat emas kecil itu tetap utuh. Simo melangkah maju lagi, pedang panjangnya terangkat tinggi, siap menebas para prajurit. "Jenderal Si, apa yang kau lakukan?" "Jenderal, kau..." Beberapa prajurit berbaju zirah hitam di bawah pedang Simo berteriak ketakutan, terhuyung mundur. "Bunuh!" Simo tampak tuli terhadap permohonan mereka, terjebak dalam mimpi buruk, berulang kali mengucapkan kata "bunuh." Buk! Pedang panjangnya terayun ke bawah dengan ganas, dan baju zirah hitam seorang prajurit terbuka, darah merah tua menyembur keluar dan menggenang di tanah. "Tidak, jangan bunuh aku, ah!" Para prajurit yang mundur berteriak putus asa, berbalik untuk melarikan diri. Simo, matanya merah, melompat ke kaki para prajurit. Ia tiba-tiba berputar, pedang panjangnya berkilat, menyemburkan darah saat beberapa kepala yang ketakutan berguling ke tanah. Di sisi lain medan perang, di atas gundukan kecil mayat, seorang pria kekar berjanggut lebat dan berbaju zirah tebal bersandar pada pedang berbentuk bulan sabit yang tertancap di antara mayat-mayat, matanya terpaku pada gerakan Simo. "Bunuh, bunuh, bunuh sesukamu, bebaskan sifat haus darahmu," gumam pria kekar itu, senyum sinis tersungging di bibirnya. Tubuh Simo berlumuran darah, namun ia tampak sama sekali tidak terpengaruh, bahkan sedikit terdorong untuk menjilat darah dari bilah pedang itu. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, tubuhnya tanpa sadar menggigil. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar dari tongkat emas kecil di benaknya. Cahaya itu berkedip sebentar dan menghilang. Tetapi riak-riak tak kasat mata yang diciptakannya tidak menghilang, melonjak keluar dan segera menghilangkan kabut darah merah yang merasuki pikiran Simo. Simo merasakan sakit yang tajam dan menusuk di kepalanya, tiba-tiba menyadarkannya dari haus darahnya yang tak terkendali, rona merah di matanya sedikit memudar. "Tidak,
Tidak. Ia menunduk menatap tubuhnya yang kini berlumuran darah menghitam, dan mayat-mayat berserakan di sekitarnya. Pikirannya terguncang, dan ia menjatuhkan pedangnya, terhuyung mundur. Namun, begitu Simu mundur 2 langkah, bau darah menguar di sekelilingnya. Saat menciumnya, cahaya merah di matanya kembali menyala, dan emosi yang bergejolak itu kembali menggelora di hatinya. Ah! Simu meraung kesakitan, api menyembur dari tubuhnya, dan bayangan kera merah muncul begitu saja. Kera merah raksasa yang diliputi api itu meraung tanpa suara ke langit, menghantamkan tinjunya dengan keras ke tanah. Sebuah pusaran angin tiba-tiba muncul, menerbangkan semua mayat dan bau darah di sekitar Simu. Dalam sekejap, hampir semua prajurit di medan perang berhenti bertarung, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Mata Simu berkilat tajam saat tatapannya menyapu semua orang di medan perang dengan saksama, dari yang terdekat hingga terjauh. Tiba-tiba, tatapannya menajam saat ia melihat ekspresi wajah pria kekar berjanggut itu, yang berbeda dari yang lain. Alih-alih takut, wajahnya justru menyunggingkan senyum mengejek. Wajah Simu tampak serius saat ia menggertakkan gigi dan mengucapkan 2 kata. Iblis ilusi. Setelah itu, Simu melangkah maju, kilatan cahaya hitam muncul di mulutnya, dan gada besi Rui melesat keluar, berubah menjadi benda sepanjang lebih dari 3 meter di udara, yang digenggam Simu di tangannya. Kakinya bergerak cepat, dan ia melompat ke udara, menyerbu ke arah pria kekar berjanggut itu. Hentikan dia. Melihat ini, mata pria kekar itu melebar, berubah menjadi hitam pekat. Begitu ia selesai berbicara, semua prajurit di medan perang tiba-tiba tampak gila, mata mereka merah padam, semua mengacungkan pedang panjang mereka dan menyerang Simu. Puluhan prajurit berbaju zirah hitam, mencengkeram pedang mereka yang berlumuran darah, menyerang Simu. Simu mencengkeram gada itu erat-erat dengan kedua tangan, mendorongnya ke depan dan membantingnya ke tanah, menancapkan separuh gada besi itu jauh di dalamnya. Seketika, urat-urat di lengannya menggembung saat ia tiba-tiba mendorong tongkat panjangnya ke depan, mengangkat sebuah batu besar dari tanah dan membantingnya ke tanah. Puluhan orang itu bahkan tak sempat berteriak sebelum mereka hancur berkeping-keping. Simu tidak berhenti, melangkah tepat di atas batu besar itu, tongkatnya yang panjang berkilat saat ia menyingkirkan para prajurit yang menyerbu ke arah pria kekar berjanggut itu. Namun, 1000 prajurit berbaju zirah hitam dan ratusan pemanah berbaju zirah ringan menyerbu di hadapannya, menghunus busur panjang mereka dan menembakkan anak panah. Dengan suara mendesing, ratusan anak panah berbulu hitam bersiul di udara, membentuk hujan anak panah hitam besar yang menutupi langit dan menyelimuti Simu. Ekspresi Simu tetap tak berubah saat ia mengayunkan tongkat hitamnya ke kiri dan ke kanan, menciptakan suara mendesing. Awan energi putih bergejolak di sekelilingnya, disertai desisan, dan aura putih yang dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya. Para monster gemetar ketakutan. Simu memegang tongkat panjangnya secara horizontal di depannya, lalu tiba-tiba gemetar. Dengan raungan panjang, dentuman keras menggema, dan dari arus udara putih yang bergejolak, monster-monster ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, bagaikan semburan makhluk mengerikan, atau dinding udara putih setinggi beberapa meter, melesat maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Panah-panah hitam, saat menembus dinding udara putih, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Dan ribuan prajurit,
di bawah hantaman semburan monster, langsung berhamburan. Simu melancarkan serangan mengerikan, 100 binatang gemetar, membuka jalan bagi anak buahnya. Dalam sekejap, tak ada satupun prajurit yang menghalangi jalannya. Ia menghunus tongkatnya di satu tangan dan melangkah menuju pria kekar berjanggut itu. Di bawah kakinya, tanah yang dirusak oleh binatang buas yang mengamuk itu hancur berkeping-keping, dipenuhi sisa-sisa prajurit berbaju besi hitam yang tercabik-cabik, dan tanah merembeskan darah merah tua. Simu melompat cepat melintasi tanah semerah darah, mencapai pria kekar itu dalam sekejap. Namun, pria kekar itu tetap kokoh di atas gunungan mayat, tak bergerak maju maupun mundur. Kilatan cahaya hitam muncul di matanya, dan dua aliran kabut hitam tebal menyembur dari rongganya. Alih-alih menghilang, kabut hitam itu langsung terbenam ke tanah, bercampur dengan tak. Nah, Simu melangkah maju dengan langkah lebar, hendak melangkah ke gunungan mayat kecil itu, ketika tiba-tiba ia membeku, ditarik mundur oleh kekuatan yang dahsyat. Menunduk, ia melihat beberapa tangan berlumuran darah muncul dari tumpukan mayat, mencengkeram pergelangan kakinya erat-erat, mencoba menyeretnya ke dalam tumpukan mayat. Simu mengayunkan tongkat panjangnya, menghancurkan tangan-tangan mengerikan itu menjadi debu hanya dengan satu tebasan. Tepat saat ia hendak mengangkat kakinya ke depan, tiba-tiba ia merasa kakinya lemas, dan separuh betisnya terbenam ke tanah. Ia melirik sekeliling dan melihat tanah di bawah kakinya, yang tadinya padat, tiba-tiba melunak, menjadi seperti rawa. Dalam radius setengah zang di sekitarnya, tanah telah berubah menjadi merah darah, tanah dan bebatuan aslinya telah lenyap, digantikan oleh plasma darah merah tua yang kental, dan kakinya terbenam ke dalamnya. Dari rawa plasma darah yang kental ini, gelembung-gelembung besar naik sesekali, masing-masing meletus melepaskan gumpalan gas merah pucat yang menyebar ke udara. Dalam sekejap, Simu sepenuhnya diselimuti oleh kabut merah pucat ini. Ia menyentakkan kakinya ke depan, mencoba bergerak, tetapi mendapati bahwa alih-alih menarik kakinya keluar dari rawa darah, ia malah tenggelam lebih dalam, mencapai pinggangnya. Simu mengerutkan kening. Melalui kabut merah pucat, ia melihat puluhan sosok bayangan merangkak keluar dari rawa darah, berjuang untuk menerkamnya. Sosok-sosok berlumuran darah ini menerjang Simu, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, mencoba menyeretnya ke kedalaman rawa. Simu mengayunkan lengannya, menghantam beberapa sosok merah darah di depannya, menghancurkan mereka berkeping-keping. Serpihan mayat dan darah bercampur dan memercik ke tubuhnya. Pada saat yang sama, kabut merah pucat di sekitarnya semakin tebal, dan bau darah yang menyengat semakin kuat, membuat kepala Simu berputar. Saat itu, sebuah suara serak namun sangat memikat tiba-tiba mencapai telinga Simu. Bunuh, bunuh, bunuh. Nikmati pembantaian, nikmati sensasi ini. Kembalilah ke dirimu yang paling primitif. Begitu kata-kata ini sampai ke telinganya, pikiran Simu yang tadinya jernih runtuh, kesadarannya kembali dipenuhi kabut darah, dan matanya berubah menjadi merah darah. Tongkat hitamnya yang tergenggam erat membeku di udara, sementara sosok-sosok merah darah di sekitarnya menerkamnya, mencabik-cabiknya, dan menyeretnya ke kedalaman rawa. Tubuh Simu tenggelam sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, hampir seluruh tubuhnya terbenam di rawa, hanya kepalanya yang tersisa di atas permukaan. Bab 554 Alam Rahasia yang Hilang. Tidak, saat itu, Simu tiba-tiba menatap langit, meraung penuh amarah yang tak tertahankan.
Segera setelah itu, api berputar-putar di sekelilingnya, sangat terang, seolah-olah ia mengenakan lapisan baju besi berapi. Begitu lapisan api ini muncul, plasma darah di sekitarnya langsung terbakar, seketika berubah menjadi lautan api. Matanya masih merah, jelas belum sepenuhnya sadar, ia hanya berhasil lolos dari rawa plasma darah dengan berpegang teguh pada sedikit akal sehat. Bunuh! Ia melompat ke udara, seluruh tubuhnya melengkung seperti busur yang kuat, tongkat sepanjang 3 meter terseret di belakangnya. Ia tiba-tiba mengayunkannya ke depan, menciptakan bayangan hitam di udara, menghantam dengan kekuatan seperti gunung yang menghantam pria kekar berjanggut itu. Pria kekar itu tampak terkejut dengan tindakan Simu, wajahnya menunjukkan keheranan. Ia menggenggam pedang panjangnya yang berbentuk bulan sabit erat-erat dan segera mengayunkannya untuk menangkis serangan itu. Dengan suara patah, pedang panjang di tangan pria kekar itu terbelah dua oleh serangan tongkat itu. Separuh bahunya ambruk, tubuhnya yang tampak membungkuk, seketika memendek setengahnya. Puff! Pria kekar itu memuntahkan seteguk darah, lalu tertawa terbahak-bahak. Pandangan Simu kabur sesaat, lalu ia melihat helm pria kekar itu terlepas, memperlihatkan wajah seorang pemuda yang dicukur bersih. Seharusnya ia mengalihkan pandangan, karena orang di hadapannya adalah Wang Tianhao. Haha, Simu, kau terlahir dengan meridian tak berguna. Selamanya sampah tak berguna, kau tak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat dalam hidupmu. Wang Tianhao sudah menghembuskan napas terakhirnya, namun ia masih meraung serak pada Simu. Petik 2. Aku bukan meridian tak berguna, aku bukan orang tak berguna, aku bukan. Mendengar ini, Simu sekali lagi kehilangan kendali dan meraung ke langit. Gerakannya tiba-tiba terhenti. Ini fakta yang tak terbantahkan, sudah diketahui semua orang, apa boleh buat kalau kau menyangkalnya, hahaha. Melihat ini, mata Wang Tianhao berkilat licik. Ia mundur, matanya dipenuhi kabut hitam yang perlahan berputar. Ada yang tidak beres. Saat itu, Simu tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya yang tadinya bingung langsung jernih. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, lalu mengayunkan tongkatnya ke bawah dengan kedua tangannya. Sebuah tongkat hitam besar, yang membawa kekuatan dahsyat, menghantam Wang Tianhao, langsung meremukkannya hingga berlumuran darah. Seketika, lingkungan di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua suara seakan lenyap kecuali suaranya sendiri. Simu merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Ia meraung frustrasi sejenak sebelum akhirnya sedikit tenang. Ia menatap tajam ke bawah dan mendapati medan perang, mayat-mayat, dan darah semuanya telah lenyap. Kini, ia berdiri sendirian di jalan kristal hitam, masih di titik awal yang sama. Ia merasakan sesaat disorientasi, lalu sebuah kesadaran menyadarkannya. Waktu yang lama berlalu dalam ilusi, tetapi di dunia nyata, rasanya hanya sesaat. Simu menyeka dahinya dan mendapati telapak tangannya basah kuyup. Ia merasa lengket di sekujur tubuh, dan jubah birunya basah kuyup. Simu memutar ulang adegan itu dalam benaknya berulang kali. Setelah hening yang lama, ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk kedua kalinya. Pemandangan berubah, dan ia mendapati dirinya berada di padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang, terhampar rerumputan hijau yang rimbun, dan ia bisa melihat beberapa sapi dan domba merumput di kejauhan. Sinar matahari yang hangat menyinarinya, dan angin sepoi-sepoi bertiup.
Satu-satunya aroma yang tercium di mulut dan hidungnya hanyalah aroma tanah dan rumput. Rasa damai dan tenang memenuhi dirinya, membuatnya merasa mabuk. Di mana ini? Simu melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia melihat sekeliling sejenak, menggelengkan kepala, dan hendak merapal mantra untuk terbang ke kejauhan. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dantiannya benar-benar kosong, semua ki sejati dan kekuatan magis yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun telah lenyap tanpa jejak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di mana kultivasiku? Simu meraung kaget. Ekspresinya berubah antara terang dan gelap, dan setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia duduk bersila dan dengan panik memeriksa seluruh tubuhnya. Namun, bagaimanapun ia mencari, ia tidak dapat menemukan satupun jejak ki sejati atau kekuatan magis. Rasanya seolah-olah ia tidak pernah berkultivasi sama sekali. Tidak, mungkinkah ini efek ilusi? Simu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ini tampaknya satu-satunya penjelasan, tetapi bisakah ilusi benar-benar mencapai tingkat ini? Dalam ilusi sebelumnya, meskipun ia sempat dibutakan oleh niat membunuh, kultivasinya masih utuh ketika ia tersadar kembali. Simu memegangi kepalanya dan menggaruknya beberapa kali sebelum perlahan berdiri dan melihat sekeliling lagi. Jika ini benar-benar efek ilusi, maka di suatu tempat di padang rumput ini, pasti ada kunci untuk mematahkannya. Ia menenangkan diri, memilih arah, dan mulai berjalan. Butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk mencapai lereng bukit tepat saat matahari terbenam. Menunduk dari lereng bukit, ia melihat sebuah desa kecil, yang tampaknya dihuni oleh sekitar selusin keluarga. Asap mengepul dari cerobong asap setiap rumah. Anak-anak bermain kejar-kejaran, dan suara unggas serta anjing memenuhi udara. Simu menatap segala sesuatu di bawah, sedikit kebingungan di matanya. Betapa familiarnya pemandangan ini. Masa kecilnya di tepi laut persis seperti ini. Penduduk desa memiliki hubungan yang sederhana dan jujur, hidup mereka miskin, tetapi riang. Tidak ada musuh kuat yang berencana membunuhnya, tidak perlu pertempuran berdarah yang berat untuk kesempatan meningkatkan kultivasinya. Kakashi, apakah itu kau? Saat itu, suara perempuan yang lembut terdengar dari belakang, sedikit gemetar. Simu terkejut dan berbalik, tubuhnya tiba-tiba menegang. 2 atau 3 zang di belakangnya berdiri seorang gadis muda bergaun linen putih, membawa ember kayu berisi air. Wajahnya halus dan anggun, seperti bunga teratai yang muncul dari air. Meskipun berpakaian kasar, kecantikannya yang halus tak terbantahkan. Gadis ini tak lain adalah Zhong Xiu. "Siwer," teriak Simu kaget sekaligus gembira. "Kakashi, ternyata kau." Air mata menggenang di pelupuk mata Zhong Xiu, wajahnya berlinang air mata. Ia melonggarkan genggamannya, menjatuhkan ember dan menumpahkan air kemana-mana, tetapi ia tak menghiraukannya, melompat ke pelukan Simu. "Kakashi, kemana saja kau selama ini? Siwer sangat merindukanmu," isak Zhong Xiu sambil memeluk Simu. Ekspresi Simu berubah, tangannya terulur untuk memeluk wanita di pelukannya, tetapi kemudian ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan dirinya. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi, dan siapa yang tahu jika wanita di pelukannya adalah iblis yang menyamar. "Kakashi, ada apa?" Zhong Xiu membenamkan wajahnya di dada Simu, seolah merasakan sesuatu, dan menatapnya,
melihat keraguan dan kekhawatiran di matanya. Tubuh Zhong Xiu yang ramping bergetar, dan ia perlahan berdiri dari pelukan Simu, matanya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Kakak Si, kita berpisah di benua barat saat itu, dan sekarang sudah puluhan tahun. Apakah kau menemukan seseorang yang baru di luar sana? Apa kau tidak menginginkan Siwer lagi? Wajah Zhong Xiu pucat pasi, dan matanya merah saat ia selesai berbicara. Melihat ekspresi Zhong Xiu, Simu merasakan sakit di hatinya, langsung menyingkirkan semua kecurigaannya, dan menggenggam tangan Zhong Xiu erat-erat. Sama sekali tidak, Siwer, kau menghilang tanpa jejak hari itu, dan aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada wanita lain? Simu menjelaskan dengan mendesak. Benarkah? Secercah harapan bersinar di mata Zhong Xiu. Aku bersumpah demi surga hari itu, jika aku berubah pikiran, bolehkah aku? Simu mengangkat telapak tangannya, menunjuk ke langit, hendak bersumpah, ketika sebuah tangan yang indah menutup mulutnya. Kakak Si, Siwer percaya padamu. Wajah Zhong Xiu penuh kasih sayang saat ia berbicara dengan lembut. Siwer, Simu menghela napas lega, menatap Zhong Xiu dengan mata penuh kasih, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan kecil yang menutupi mulutnya. Kenapa kau menatap Siwer seperti itu tadi, Kakak Si? Tanya Zhong Xiu, agak kesal. Simu ragu sejenak sebelum mengungkapkan kekhawatirannya sebelumnya. Jalan Iblis Ilusi. Kakak Si, kau bergabung dengan Tanah Suci Anggrek Biru. Tanya Zhong Xiu, terkejut. Siwer, kau juga tahu tentang Jalan Iblis Ilusi? Tanya Simu terkejut. Tentu saja aku tahu. Alam rahasia yang hilang ini diciptakan bersama oleh para pendiri tiga tanah suci untuk mengasingkan murid-murid terlantar dari berbagai sekte. Karena aku di sini, tentu saja aku tahu sedikit tentangnya, kata Zhong Xiu. Alam yang hilang, bukankah ini dunia ilusi Jalan Iblis Ilusi? Seru Simu kaget. Saudara Si, meskipun aku tidak tahu apa yang kau alami di Jalan Iblis Ilusi, apakah kau mendapati dirimu benar-benar tanpa kultivasi dan kekuatan magis, seperti manusia biasa? Tanya Zhong Xiu. Ini, benar, mungkinkah? Ekspresi Simu menjadi gelap setelah mendengar ini. Memang, saudara Si, ini bukan ilusi. Aku juga seperti itu dulu. Semua kekuatan garis keturunanku terkuras, dan aku diasingkan di sini. Aku sudah di sini selama beberapa tahun sekarang. Zhong Xiu berkata dengan senyum pahit, ekspresinya agak muram. Apa? Simu terkejut mendengar ini. Saudara Si, aku mengerti perasaanmu saat ini. Aku juga sama sepertimu dulu, tidak mau mempercayai semua ini, tapi inilah kenyataannya. Kita berdua telah ditinggalkan oleh sekte kita, dan kita hanya bisa menghabiskan sisa hidup kita di sini, kata Zhong Xiu. Ekspresi Simu berubah drastis. Ia menggelengkan kepalanya panik, tubuhnya bergoyang, dan ia terduduk di tanah, tak percaya. Melihat ini, Zhong Xiu duduk di samping Simu, tak berkata apa-apa lagi, hanya menggenggam tangannya erat-erat, diam-diam menemaninya. Matahari terbenam perlahan terbenam di balik cakrawala, hanya menyisakan secercah cahaya keemasan, membawa sinar terakhir ke dunia. Simu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Zhong Xiu. Siwer, kau baru saja bilang kau juga ditinggalkan di sini. Kenapa begitu? Apakah kau juga bergabung dengan Tanah Suci Qinglan? Tanya Simu. Petik 2. Tidak.
Aku bergabung dengan tanah suci kultivasi besar lainnya di sistem bintang Miang, Sekte Liken. Kemudian, beberapa perubahan terjadi, dan aku diasingkan ke sini oleh sekte, kata Zhongxiu. Apa yang berubah? Bisakah kau memberitahuku? Tanya Simu. Bab 555 Desa Dako. Beginilah kejadiannya, kata Zhongxiu sambil mendesah. Bertahun-tahun yang lalu, aku bergabung dengan Sekte Li Chen secara kebetulan. Karena aku memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi yang langka, aku dipilih oleh Sekte sebagai kandidat gadis suci. Namun, saat ujian jalur pemurnian hati Sekte, entah kenapa aku gagal dan tanpa sengaja melakukan kesalahan besar, menyebabkan kerusakan pada salah satu harta paling berharga Sekte. Pemimpin Sekte sangat marah dan awalnya berniat mengeksekusiku, tetapi kemudian, karena beberapa kekhawatiran, ia justru mengambil garis keturunan Phoenix Surgawi dari tubuhku dan mengasingkanku di sini. Ekspresi Simo berubah setelah mendengar ini, dan ia menghela napas panjang. Kata-kata Siwer terdengar masuk akal. Mungkinkah ini benar-benar bukan ilusi, melainkan alam rahasia yang sesungguhnya? Saudara Si, orang-orang di desa-desa di bawah ini adalah murid-murid dari berbagai tanah suci yang ditinggalkan di sini pada generasi-generasi sebelumnya. Kultivasi mereka telah dilucuti, dan mereka telah direduksi menjadi manusia biasa. Meskipun kita tidak memiliki kekuatan seperti dulu, kehidupan di sini sangat damai. Kurasa ini jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang penuh ketidakpastian sebelumnya. Saudara Si, mengapa kau tidak tinggal di sini dan tinggal bersama Siwer? Jangan pernah berpisah lagi. Zhongxiu menatap Simu dengan tatapan lembut dan bertanya. Ekspresi Simu berubah, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Siwer, aku bisa tinggal di sini, tapi aku tidak rela kultivasiku dilucuti seperti ini. Aku bisa merasakan bahwa alam rahasia ini juga memiliki energi spiritual. Aku ingin mencoba mengembangkan kemampuan supernaturalku lagi. Kau tidak keberatan, kan?" "Tentu saja tidak. Aku sudah sangat senang saudara Si bersedia tinggal di sini." Zhongxiu mengangguk dan berkata. Melihat ini, Simu menarik Zhongxiu berdiri, lalu mengalihkan pandangannya ke ember yang terbalik di tanah dan bertanya. "Siwer, apakah kamu sedang mengambil air?" "Ya, tidak ada sumber air di desa. Kita harus mengambil air dari sungai pegunungan sejauh 1 mil, kata Zhongxiu. "Kalau begitu aku akan mengambilkanmu air," kata Simu, sambil mengambil ember dan berjalan menjauh. Meskipun kultivasinya telah terkikis, kekuatan fisiknya yang telah diasah selama bertahun-tahun masih tersisa, membuat membawa seember air menjadi sangat mudah. Wajah Zhongxiu berseri-seri bahagia saat ia mengikutinya. Saat senja tiba, keduanya tiba di desa dengan ember-ember mereka. Rumah-rumah di desa sebagian besar terbuat dari kayu dan batu bata lumpur, tampak agak sederhana, tetapi tata letak keseluruhannya cukup rapi. Hari belum sepenuhnya gelap, dan penduduk desa masih terjaga. Mereka semua terkejut melihat Zhongxiu dan seorang pemuda asing memasuki desa bersama. "Kak Siwer, siapa kakak ini?" Seorang pemuda berpakaian rapi, mirip dengan Simu, menatapnya dengan ekspresi aneh dan bertanya. "Nama saya Simu, dan saya tunangan Siwer," kata Simu, menatap langsung ke arah pemuda itu. Zhongxiu sedikit tersipu, menundukkan kepalanya, dan tampak sangat cantik, yang dianggap sebagai pengakuan.
Pemuda berpakaian rami itu memucat, menatap Zhong Xiu, bibirnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berjalan ke samping. Beberapa orang di dekatnya segera datang dan dengan tenang menghibur pemuda berpakaian rami itu. Hehe, jadi Anda tunangan Siwer. Selamat datang di desa kami. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya sekte apa yang Anda ikuti? Seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa melangkah maju dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Saudara Si, ini Paman Fan, kepala desa dari desa Dako kami. Zhong Xiu berbisik di telinga Simu. Sai A adalah murid tanah suci Qinglan. Saya baru saja tiba di sini, kata Simu. Begitu. Jangan berkecil hati, saudara Si. Kami semua seperti Anda, diasingkan di sini oleh sekte kami. Sekarang setelah Anda datang ke desa kami semua adalah keluarga. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Paman Fan. Simu juga tersenyum dan mengangguk. Setelah kerumunan berkumpul dan mengobrol sebentar, mereka bubar karena hari sudah benar-benar gelap. Simu mengikuti Zhong Xiu ke sebuah gubuk kecil, kediaman Zhong Xiu. Saudara Si, Anda boleh tinggal di sini malam ini, tetapi kami belum. Anda tidak boleh. Zhong Xiu tersipu, menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara lembut, nyaris tak terdengar. Apakah saudara Si Anda orang seperti itu? Simu menatap wajah Zhong Xiu yang malu-malu dan tertawa. Ia kemudian membangun gubuk beratap jerami di dekat Zhong Xiu dan menetap di sana. Dalam sekejap mata, Simu telah tinggal di desa selama lebih dari 10 hari. Desa itu berpenduduk sekitar 70 orang, sebagian besar parubaya dan lanjut usia, dengan lebih sedikit anak muda dan anak-anak. Penduduk desa mencari nafkah dengan bertani dan memancing di sungai terdekat, dan beberapa anak muda sesekali pergi berburu di pegunungan terdekat. Simu telah kehilangan semua kultivasinya, tetapi dengan mengandalkan kekuatan fisik yang telah ia asah dengan susah payah di masa lalu, ia mahir memancing dan berburu. Pada perjalanan pertamanya ke pegunungan, ia memburu 3 serigala dan seekor babi hutan besar dengan berat lebih dari 1000 pon. Ia mengikatnya dengan tanaman merambat dan menyeretnya kembali ke desa, menyebabkan kegemparan. Zhong Xiu, melihat ini, dipenuhi rasa bangga untuk Simu. Dengan begitu banyak mangsa, Simu dan Zhong Xiu tidak mungkin menghabiskan semuanya, hanya menyimpan sebagian kecil dan berbagi sebagian besar dengan penduduk desa. Bahkan mereka yang awalnya tidak ramah kepada Simu menjadi hangat dan ramah. Hanya pemuda berpakaian rami yang tetap tidak ramah, matanya berkilat cemburu. Simu, tentu saja, tidak peduli. Ia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan kehidupan desa, tetapi selain berburu dan memancing, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk mencoba memulihkan kultivasinya. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu memadatkan sedikit pun ki sejati di dantiannya. Suatu hari, ia pergi berburu di pegunungan dan membawa seekor beruang hitam seukuran 3 orang, yang kemudian ia seret kembali ke desa. Ahmu sungguh hebat, dia bahkan bisa berburu beruang hitam. Seru pria parubaya bermarga Fan. Paman Fan, kau benar-benar menyanjungku. Saat aku di luar sana, aku berlatih teknik pemurnian tubuh. Meskipun kultivasiku telah menurun, kekuatan fisikku masih ada. Melawan beruang hitam bukanlah apa-apa bagiku, kata Simu sambil tersenyum.
Petik 2. Mu kecil, serahkan beruang hitam itu pada kami. Kau harus pulang dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Siwer. Aku akan meminta seseorang mengirimkan daging terbaik dari beruang hitam ini untukmu nanti, kata pria parubaya bermarga Van. Aku akan merepotkanmu, Paman Van. Simu mengangguk, lalu pamit dan pulang. Ketika ia sampai di pintu rumahnya, kamar Zhong Xiu tertutup rapat, dan ia bisa mendengar suara-suara dari dalam. Lepaskan aku, Sue Yi, apa yang kau lakukan? Kakak Si akan segera kembali. Suara Zhong Xiu dipenuhi amarah. Petik 2. Apa bagusnya Simu itu? Apa dia lebih tinggi dan lebih tampan dariku? Aku sudah mengejarmu selama 2 tahun terakhir, dan kau mengabaikanku sepenuhnya. Tapi begitu Simu itu datang, kau langsung memeluknya. Sebuah suara pria berkata dengan nada penuh kebencian. Ekspresi Simu sedikit berubah. Itu suara pemuda berpakaian rami. Sudah kubilang, kakak Si adalah tunanganku. Kami sudah lama saling mencintai. Aku tidak akan menerima pria lain selain dia. Menyerahlah. Suara Zhong Xiu dingin. Petik 2. Baiklah, baiklah. Pemuda berpakaian rami itu gemetar, tampak sangat gelisah. Karena kau begitu kejam padaku, maka aku juga tidak perlu bersikap sopan padamu. Bahkan jika aku harus memaksakan diri, aku akan mendapatkanmu. Kata pemuda berpakaian rami itu dengan senyum sinis. Ah! Teriak Zhong Xiu ketakutan, tak tahu apa yang telah dilakukan pemuda berpakaian rami itu. Wajah Simu meringis marah. Ia melompat keluar, mendobrak pintu, dan bergegas masuk. Di dalam ruangan, wajah Zhong Xiu pucat pasi, pakaiannya acak-acakan. Ia telah dipojokkan ke dinding oleh pemuda berpakaian rami itu. Melihat Simu muncul, Zhong Xiu langsung berlari kaget dan bersembunyi di belakangnya. Pemuda berpakaian rami itu tampak muram. Ia tidak berusaha menghentikannya, melainkan menyipitkan mata ke arah Simu, memancarkan 2 kilatan dingin. Kau berani menyentuh Siwer, karena kau sudah bosan hidup, aku akan mengusirmu. Simu menatap pemuda berpakaian rami itu, mengangkat tangannya, dan otot-otot di lengannya menggembung, urat-uratnya menyembul keluar, membuatnya tampak sangat menakutkan. Melihat ini, pupil mata pemuda berpakaian rami itu mengerut, lalu ia mencibir. Lapisan merah tua muncul di kulitnya, terutama tangannya, yang kini menyerupai cinabar. Aku berencana menghabisimu dalam beberapa hari, tapi karena kau menabrakku hari ini, aku akan membunuhmu. Teriak pemuda berpakaian rami itu, menerjang ke depan bagai anak panah. Sepasang tangannya yang merah tua, bagaikan pisau besar, menebas Simu, embusan angin tajam yang membawa panas menyengat. Simu menyaksikan serangan ganas pemuda itu tanpa mengubah ekspresinya. Tepat saat ia hendak dihantam tangan pemuda itu, sosoknya tiba-tiba bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghilang dari tempatnya semula. Ekspresi pemuda itu berubah. Sesosok melintas di belakangnya, dan Simu muncul kembali, melayangkan pukulan ke punggung pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Ia bereaksi sangat cepat, berputar seperti gasing dan menarik lengannya ke belakang dengan suara melengking. Bang! Tinju Simu menghantam lengan pemuda itu, menghasilkan bunyi gedebuk teredam, bercampur suara tulang retak. Pemuda berpakaian rami itu mengeluarkan bunyi gedebuk teredam, terhuyung mundur dengan wajah ketakutan saat ia melarikan diri keluar. Simu mendengus dingin, sosoknya kabur saat ia mengejar.
Sueyi, apa yang kau lakukan di sini? Saat itu, seorang pria parubaya bermarga Van muncul di luar, membawa sekantong daging dan darah, mungkin daging beruang hitam. Melihat ini, ia berteriak dengan marah. Pemuda berpakaian rami itu mengabaikannya sepenuhnya, melesat melewati pria parubaya itu dan melarikan diri ke tepi desa. Ekspresi Simo menjadi gelap. Pemuda berpakaian rami ini luar biasa cepat, ia bahkan kesulitan untuk mengimbangi. Matanya berkilat, dan ia merogoh jubahnya, mengeluarkan belati hitam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah bayangan hitam melesat keluar, menghilang di punggung pemuda itu. Ah! Jeritan terdengar saat pemuda berpakaian rami itu jatuh ke tanah, belati hitam menancap di dadanya, darah mengucur deras. Mulutnya terbuka, suara mendesis keluar dari tenggorokannya, tetapi jantungnya telah tertusuk, pupil matanya membesar dengan cepat, dan ia tak bernyawa. Keributan itu telah membuat seluruh desa waspada, dan tak lama kemudian kerumunan orang berkumpul. Melihat ini, mereka tersentak kaget, mata mereka semua tertuju pada Simo. Simo, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membunuh Sueyi? Beberapa orang yang berhubungan baik dengan Sueyi langsung menanyai Simo setelah menyaksikan kejadian itu.